Di mana Dhamma? Yang lemah menyerah pada godaan, tetapi yang kuat tetap bertahan. Mahakala dan Culakala adalah dua pedagang bersaudara dari kota Setabia. Suatu ketika, dalam perjalanan membawa barang dagangannya, mereka sempat mendengar khotbah Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha Gotama. Setelah mendengar khotbah tersebut, Mahakala memohon kepada Sang Buddha Gotama untuk diterima sebagai anggota pasamuan biku. Culakala juga ikut bergabung dalam anggota sangga, namun dengan tujuan berkenalan dengan para biku dan menjaga kakaknya. Mahakala bersungguh-sungguh dalam pertapaannya di kuburan dan tekun bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Akhirnya, ia memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat. Dalam perjalanan, rombongan Sang Buddha Gotama termasuk Mahakala dan Culakala singgah di hutan Simsapa dekat kota Setabia. Ketika berdiam di sana, mantan istri-istri Culakala mengundang Sang Buddha Gotama beserta sekalian murid-murid beliau ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Culakala sendiri pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan tempat duduk untuk rombongan keesokan harinya. Kesempatan ini digunakan oleh para mantan istrinya untuk merayunya agar ia mau kembali kepada mereka. Pada dasarnya, Culakala memang tidak tekun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai biku. Mendengar berbagai rayuan dan rangsangan dari para mantan istrinya, nafsunya tergugah sehingga dengan segera melemparkan jubahnya dan kembali kepada kehidupan duniawi. Melihat demikian, para mantan istri Mahakala juga ikut mengundang Sang Buddha beserta para murid untuk menerima dana makanan di tempat mereka untuk keesokan harinya. Setelah berdana makanan, para mantan istri Mahakala meminta izin kepada Sang Buddha Gotama agar Mahakala diizinkan tinggal untuk melakukan pelimpahan jasa. Sang Buddha Gotama mengizinkan, namun para biku merasa khawatir Mahakala akan terbujuk seperti Culakala. Terhadap hal ini, Sang Buddha Gotama menjelaskan bahwa kedua saudara ini tidak sama. Culakala masih menuruti kesenangan nafsu keinginan, malas dan rapuh. Sebaliknya, Mahakala tekun, mantap dan kuat dalam keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Dia bagaikan batu karang. Kemudian Sang Buddha Gotama menyampaikan bait-bait ini. Seseorang yang hidupnya selalu mencari kenikmatan, indrianya tidak terkendali, makan secara berlebihan, malas, lemah hati. Orang seperti ini mudah terjerat oleh mara, bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Bait ketujuh. Seseorang yang hidupnya dalam kesederhanaan, dengan merenungkan ketidakmurnian, indrianya terkendali, makan secara wajar, penuh keyakinan dan pertahanan, tidak mudah dijerat oleh mara, bagaikan angin yang tidak dapat menggoyahkan gunung karang. Bait ke-8. Di mana Dhamma?